Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Oke, perkuliahan hari ini kita membahas tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat. Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan tulisan, dengan lisan secara bebas dan bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah kebebasan berpendapat termasuk kebebasan dasar. Hal ini tercantum dalam Perjanjian Nasional Hak Asasi Manusia, di mana negara menjamin dengan konstitusi dan undang-undang maupun kebijakan atas kebebasan berpendapat. Setiap negara tidak boleh melakukan pembatasan, pengekangan, penundaan, apalagi melancarkan hukuman kepada seseorang yang menyampaikan pendapat di ruang publik. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Mengapa kebebasan mengemukakan pendapat dianggap penting? Yang pertama adalah kemerdekaan berpendapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kebenaran. Apabila pemerintah itu mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai, kita bisa mengemukakan pendapat untuk mengungkapkan kebenaran agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak berlaku represif untuk mesejahterakan masyarakat. Yang kedua adalah menegakkan martabat manusia demi kesejahteraan masyarakat, sehingga martabat manusia itu dapat dijunjung tinggi bersama-sama. Kemerdekaan mengemukakan pendapat tidak berarti bebas sebebas-bebasnya dengan cara mengumpat dan lain sebagainya, tetapi ada hak orang lain gitu. Jangan sampai kemerdekaan mengemukakan pendapat justru melakukan vandalisme, pengrusakan ruang publik dan lain sebagainya. Agar menyampaikan pendapat secara bebas, tidak mengganggu hak orang lain, perlu diwujudkan yang pertama adalah memiliki kendali moral. Ya. Apa yang disampaikan itu dapat dipertanggungjawabkan atas gagasan, pendapat yang akan disampaikan. Kemudian dibutuhkan sistem, aturan atau mekanisme yang dapat memaksa orang untuk tunduk dan patuh terhadapnya. Tindak tegas sesuai dengan Undang-Undang Kemerdekaan mengemukakan pendapat. Bagaimana cara mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat? Bisa melalui di ruang publik atau melalui audiensi. Ya. Banyak media yang bisa kita lakukan, misalkan demonstrasi, kemudian media gambar, karikatur,
publikasi buletin, majalah, surat kabar, atau melalui forum-forum ilmiah. Misalkan ini seperti yang saya lakukan dulu saat di LBS Semarang itu membuat police brief, audiensi, kemudian seperti seniman mereka membuat nyanyian-nyanyian lagu, apa yang mereka rasakan yang kemudian disampaikan ke publik dengan harapan kemerdekaan mengemukakan pendapat itu dapat teraktualisasikan dan bisa tersampaikan oleh pemerintah sehingga pemerintah itu dapat mendengar dan dapat mempertimbangkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sehingga muncul keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.